nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang tertipu padanya kebanyakan manusia. As-sihhatu, yaitu sehat, wal faraghu, dan waktu luang. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, semua manusia atau mayoritas orang menjadikan sehat dan waktu luang itu sebagai tujuan puncak dari kehidupannya. Orang untuk sehat, olahraganya rajin, bahkan keluar modal yang gede untuk sehat, itu obatnya, suplemennya, ya vitaminnya. Wal faragh, juga waktu luang. Waktu luang teh artinya tentu semua sudah dimiliki, rumah, kendaraan, penghasilan tetap dan sebagainya. Nah, yang jadi tertipunya ketika itu sudah diperoleh, seolah-olah itu adalah kesenangan puncak, seolah-olah itu kenikmatan yang harus diraih. Sesudah itu dia abai dari akhirat. Nah, maka seorang muslim yang dituntut untuk mujahadah itu tidak boleh menjadikan kesehatan dan al-faragh itu sebagai puncak akhir kenikmatan. Kenikmatan puncak itu harus kenikmatan akhirat. Sehat harus, al-faragh juga boleh, tapi kesehatan itu justru harus digunakan untuk terus mujahadah dalam meraih kenikmatan akhirat. Saya jadi ingat perkataan Ustadz Iman Setiawan Latif, ya, itu ketika membicarakan ayahnya Ustadz Latif Mukhtar rahimahullah. Jadi kalau dibilang sama ibunya, Ibu Aisyah, Pak atuh cenah atos istirahat, bisi udur, ya, istirahat, jangan terlalu capek nanti sakit. Jawabannya justru mumpung sehat, geus gering mah hese cenah gitu. Kan ini singkat padat, ya, filosofi tinggi, ya. Kalau kita justru sehat itu jadi tujuan. Jadi mumpung sehat, diawet-awet sehat teh gitu. Tapi kalau Ustaz Latif Mukhtar punya prinsip salila nyawa di kandung badan, terus ya berusaha tentu semaksimal mungkin, dan bukan berarti mendolimi diri sendiri, ya. Tapi mumpung sehat, mumpung can gering, terus saya mujahadah, ya, berusaha semaksimal mungkin. Ayo urang mapan justru mun keur sehat diirit-irit bisi gering, ya. Justru filosofinya menurut hadis ini mumpung sehat sok maksimalkeun mumpung belum sakit. Termasuk ini khususnya harus jadi renungan semua anak muda, ya. Anak muda itu terkenal dengan suka leha-leha, ada banyak waktu kosong. Hadis ini mengajarkan kepada kita jangan pernah ada waktu kosong. Ketika kita membiarkan ada waktu kosong, berarti kita sedang tertipu. Dan semua manusia kan dikasih jatahnya sama. Satu hari 24 jam, satu bulan 29, 30 hari, satu tahun 364, 354, 355 hari, nya tahun Hijriah. Tapi mengapa yang ini menghasilkan 1000 produktivitas,
yang ini menghasilkan 100 produktivitas, yang itu cuma 10 produktivitas, ya. Ini dalam semua hal, mau dalam usaha, mau dalam ilmu, dalam kesolihan, dalam ketakwaan. Itu kuncinya terletak pada sejauh mana kita memaksimalkan waktu luang. Semakin banyak waktu luang, semakin kurang mujahadah, semakin kurang lanah dian naum subulana. Justru jangan pernah dibiarkan ada waktu kosong. Aya waktu kosong eusian, aya waktu kosong eusian. Jangan pernah ada waktu kosong. Jadi kalau kita mah kan iraha libur gitunya, ingat libur naon sok ingat libur ulin. Kalau seorang muslim ada waktu libur, ingatna naon waktu libur teh, mengisinya dengan produktivitas ya. Saya pribadi dulu kalau ada waktu libur teh alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya apa? Ini waktu untuk saya banyak baca, banyak nulis ya. Meskipun nya ari geus kulawarga mah anger we da nya nu di imah sok hayang arulin. Jadi kapaksa kudu ulin. Jadi kalau ada waktu libur, alhamdulillah ini saatnya banyak baca apa saja, banyak nulis, tidak banyak kegiatan, jadi bisa leluasa. Ya. Tapi kalau kita umumnya ada waktu senggang, waktu libur, tinggal we malam Jumat kan, wah itu tadarusan lagi dari jam 2:30 subuh, ya. Santri tadarusan bareng menseli setoran, pakai HP alias mabar. Nah ini perilaku yang jauh dari mujahadah tidak akan menyebabkan kita semua lanah dian naum subulana. Sama Al-Quran mengajarkan kepada kita, contoh misalkan waktu malam itu waktu untuk bekerja keras. Tapi kalau masyarakat umum memahami waktu malam itu waktu untuk istirahat. Masa sok tingali balik ka imah sore penting, apa yang dilakukan? Ya, ulin main catur, ngobrol, ngawangkong, lajo TV, lajo YouTube. Kalau orang Islam kan justru diajarkan oleh Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu salah satu tafsirnya kata Ibnu Mas'ud, kalau beres bekerja di siang hari fansab, kumpulkan tenaga. Fansab itu lendek istirahat. Wa ila rabbika farghab. Justru tuh di waktu sore malam tuh saat-saatnya manteng ka Gusti Allah. Makanya semua ayat-ayat tentang malam pasti menuntut kita bekerja keras. Wa minal laili fatahajjad wa minal laili fasjud qumil laila illa qalila kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Boleh ada istirahat sedikit saja dibanding orang lain, sisanya wabil asharihum yastaghfirun. Tatajafa junubuhum manil madaji', jauh tubuhnya dari tempat tidurnya. Tuh, jadi ku Al-Qur'an diarahkan kalau kita ingin mujahadah, jaga jarak dari tempat tidur di malam hari itu. Bukan berarti enggak boleh. Untuk apa? Lain jang mabar jaga jarak dari tempat tidur itu. Tapi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi untuk beribadah mantap ya, serius, total, itu kunci dari mujahadah. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Busr an-Na'rabiyan qala, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu? Qala, Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini yang paling ideal. Kalau panjang umur jelek amalnya, ada manfaatnya, tidak terlalu baik. Orang berumur 60-70 tahun tapi tidak banyak manfaat, tidak banyak maslahat yang dirasakan oleh umat, itu tidak baik ya. Dan untuk hal ini kuncinya tadi, jangan ada waktu luang
luang. Kita kadang salah perspektif ya. Contoh dalam dunia kerja, karyawan mencari pekerjaan susah. Dan sebenarnya susah itu karyawan cari pekerjaan, majikan cari karyawan. Dah loba lawang pagawean teh ngan hesennya ngan anu tepat. Nah, agar kita hasuna amaluhu itu tergantung dari mujahadah. Apakah umat menilai kita pantas? Apakah umat merasakan kemanfaatan kita? Sok dah ditinggalin kan. Dari sejauh mana dia pekerja keras, bukan generasi yang melenoi. Generasi melenoi masa anu butuh atuh tong boro pasantren cabang jamaah oge teu butuh teu manfaat. Karena tidak hasuna amalu, ada banyak waktu luang, ada banyak kesempatan tidak dijadikan dia untuk berproduktivitas ya. Jadi lamun pagawean teh mun atos kantun tah eta loba kantun. kantun teh kantun naon mun santri kumaha karya tulis teh siap Ustaz kantun nyerat. Jadi sababa alasan kantun nyerat di kantun maca berarti nya. Dan sugan teh bener sibuk gitu. Sugan teh bener sibuk. Si orang di Bandung nanti kajauhan mah banyak waktu luang ya. Banyak waktu senggang. Aya ari jang ulin mah aya wae gitu. Jangan ngerjakeun karya tulis, jangan ngapalkeun Quran wae. Nah, itu karena tidak memanfaatkan umur yang panjang dan tidak amal yang baik. Lamun amalna baik umurna ponok kumaha kurang baik, tapi itu mah guer muktasabah. Guer muktasabah itu bukan kehendak kita. Yang nanti dihisabkan yang muktasabahnya, yang hasuna amaluhu. Kenapa kita diberi umur panjang tapi produktivitasnya rendah? Itu karena tadi ada waktu luang yang banyak, ada waktu sehat yang tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau waktu sehat dimanfaatkan semaksimal mungkin, waktu luang dimanfaatkan semaksimal mungkin, moal waktu ngarenghap sok karasa di jamiah. Moal waktu ngarenghap sibuk di jamaah wae loba urusan, di cabang loba urusan, komun aktif di RT di RW, moal waktu jang ngarenghap. Kenapa? Karena manfaat. Jadi panjang umur teh manfaatnya kunaon? Amalnya bagus. Nu halus gawe maka pakai ku itu dibutuhkan, ku ieu dibutuhkan. Nah, nanti kalau ini santri-santri terutama geus umur sakieu kamu ku itu teu dibutuhkan, ku ieu teu dibutuhkan, berarti goreng kene gawe ya. Kurang bagus amalnya. Masih terlalu banyak waktu luang. Anda belum menjadi pekerja keras ya, harus jadi pekerja keras agar nanti orang betul-betul merasakan manfaatnya. Khairun nas. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makari. Neraka dihijab oleh syahwat dan surga dihijab oleh hal-hal yang tidak disukai. Hal-hal yang tidak disukai tentu hal-hal yang baik, tapi oleh syahwat tidak disukai. Ya, yang namanya sodako karena berat teteh. Nu ngaranna ngaji Quran, sholat tahajud, sholat tarawih bareura. Tapi itu harus didobrak. Demi apa? Demi kita bisa membuka hijab surga. Tapi hati-hati dengan hal-hal yang syahwat. Tong tuluy diudag, digugulung, nah eta teh sama dengan membuka lawang ke neraka. Apa syahwat? Ya, semua hal yang menghibur, yang menyenangkan. Bukan berarti haram kan, kata Nabi, sesekali boleh sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Ini syahwat tapi sudah dijadikan rutinitas, hati-hati. Itu menjadi pintu neraka. Nah, carapan Ustaz cenah mubah syahwat teh nya nu mubah teh loba teuing berarti meninggalkan amal-amal wajib dan sunat. Karena kita terlalu banyak hiburan, berapa banyak ayat Quran yang tidak dibaca,
berapa hadis yang tidak dikaji karena kita waktunya terlalu banyak dengan hiburan. Memang hiburan teh halal, tapi kalau kita terlalu banyak tergiur dengan syahwat, akibatnya ada banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Nah itulah makanya kata Nabi, kalau ada syahwat hati-hati, itu teh sama dengan membuka lawan ke neraka. Ya, jadi orang yang mujahadah itu ini orang yang siap berperih-perih, ya, bersakit-sakit. Jadi meskipun sakit, meskipun tidak suka, teresep dipaksakan, doana Allahumma paksakan, bukan bersenang-senang, berleha-leha. Justru dengan bersenang-senang, berleha-leha itu sama dengan membuka pintu ke neraka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi nalihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Tali sandalnya juga kelombak yak baula lah, ya. Murah tuh tali kitu. Lain sendal Cibaduyut mahal. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga demikian. Maksud hadis ini kata para ulama, jangan pernah menganggap sepele kebaikan meskipun itu sedikit, itu bisa jadi pintu menuju surga. Sama, jangan menyepelekan kejelekan meskipun kecil. Justru yang kecil-kecil itu yang bisa membawa ke neraka. Dalam kaitan mujahadah, maka kita harus teliti mulai dari amal-amal yang besarnya sampai amal-amal yang kecil. Dan di kajian yang lain yang pernah kita bahas, yang disebut dosa besar itu dua kan? Satu, dosa yang memang besar. Dua, dosa kecil ngan rutin. Nyai detik rutin menjadi gede, ya. Dan ketika itu dia tertipu. Nah ini maksud hadis ini. Perasaan ini dosa kecil itu yang bukan membunuh, mabok, jinah, mencuri, ya, riba, syirik, sihir, lari dari medan perang, nuduh jinah, gitu kan? Cendai mah bukan dosa besar, diamalkan rutin. Justru itu yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Termasuk jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu amal-amal sunat, ya. Kalau dalam sholat tahiyatul masjid, tepira datang ke masjid meme adan sahan mentingkeun, aya lain anu mujahadah. Datang sholat tahiyatul masjid heula meme adan, pan urang mah ngadaguan adan. Jeung embung datang awal teh sieun dititah adan. Ini sepele, tapi justru itu yang bisa membawa ke surga. Dalam sedekah teu kudu gede-gede, teu bisa 500.000, 50.000, 5.000. 500 oge keceleunkeun enggak jumaah, ya. Kan lumayan minum. Itu bisa membawa ke surga. Jadi orang mujahadah itu tidak pernah menyepelekan amal-amal besar sampai amal-amal yang kecil. Termasuk ketika tidak bisa yang besar, amalkan yang kecil. Kemudian hadis berikutnya kata Nabi, yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengantarkan mayit itu nanti ada 3. Fayarji'uthnani wa yabqa ma'hu wahid. Yang 2 pulang lagi, yang 1 tetap menemani. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang nanti mengantarkannya adalah keluarganya, hartanya. Hartanya ini bisa karyawan, ya, bisa hamba sahaya, bisa kendaraannya, unta kalau zaman Nabi. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Lalu keluarga dan hartanya pulang lagi. Wa yabqa amaluhu, sedangkan amalnya tetap tinggal menemani. Ini ibaratnya kita punya 3 teman.
kepada yang dua kita sangat dekat dan membela, karena memang yang dua itu menyenangkan, menguntungkan. Nu hijina deui mah teu pati napi kasebeleun cenah gitu. Tapi karasepeun we. Tapi ternyata ketika kita dalam kesusahan, yang dua itu biasanya partisan partai politik, ayeuna ka Jokowi, ke kedeung lagi gerak pindah, ke ganti presiden pindah deui. Baheula muji-muji SBY, ayeuna nembak SBY, puji-puji Jokowi. Oh, menyenangkan memang gitu, sok sanu terasa apa itu politisi kan gitu. Ya. Tapi ini temannya yang satu lagi yang pika sebelum cek manehna, yang dua itu mudah saja meninggalkan dia dalam dia kesusahan. Ayeuna pika sebelum ngabela. Dan tentu dia akan sangat menyesal. Kenapa? Karena hartanya, waktunya, semuanya ditamplokeun ka ditu, ka dieu kurang. Ya. Hal itu di dunia bisa dikoreksi. Lamun ieu kajadianna di akhirat kumaha? Di alam kubur. Kita semua totalitas membela keluarga, membela harta. Untuk harta itu kita totalitas dari subuh jedur nepikeun ka magrib jeder. Tapi ari jang amal sahayuna ya. Buat keluarga, wah kahayang keluarga naon ditedunan. Tapi kahayang amal teu ditedunan. Akibatnya ini jomplang ya, tidak seimbang. Orang yang mujahadah itu sebaliknya. Ke harta, ke keluarga, totalitasnya dalam kaitan amal. Bagaimana agar kita mampu beramal berkualitas melalui keluarga, melalui harta ya. Jadi hadis ini mengingatkan kita jangan salah mujahadah. Mujahadah hanya dalam urusan harta dan keluarga, ari kanu amal henteu serius. Seharusnya kalau dalam usaha misalnya keluar modal duit, keluar modal tenaga, pikiran, dalam amal juga harusnya begitu. Ya, keluar modal uang, keluar modal tenaga, pikiran, waktu, ya serius. Kemudian hadis terakhir, ini hadis tentang waliullah, wali Allah. Innallaha qala, kata Nabi Allah berfirman, hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Wali itu maknanya dekat dan cinta. Jadi siapa yang memusuhi kekasihku, orang yang sangat dekat denganku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Makanya hati-hati ya kita menyikapi para wali. Dan wali itu kan lain di Persis Unggul ya, di luar Persis juga banyak wali-wali Allah itu, orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Dan kita sudah pernah bahas cirinya apa dicintai oleh umat ya. Termasuk yang paling jelas para ulama dulu ya, ulama madhab, ulama hadis. Saya sering bilang kan, mun urang teu satuju jeung Imam Syafi'i, tong moyo ka Imam Syafi'i sarua aja ngajak gelut ka Allah teh. Ya. Imam Syafi'i itu jelas sepakat wali Allah. Imam Ahmad bin Hanbal teh mungkin aya nu nyebut beliau imam. Mulaan menyebut beliau lain imam hadis, imam fikih, orang Syiah. Ya. Orang Syiah itu seharusnya ngajak perang ke Allah, memusuhi para ulama, memusuhi para sahabat. Ya, sama kita juga kalau tahu ini tokoh umat, dicintai oleh umat, rujukan dalam agama, meski beda madhab, kita jangan membenci, jangan ngajak perang, sarwa jeung ngajak perang ke Allah. Hati-hati. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amal-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Ini ada tadi kata dekat dan kata cinta. Itulah kunci wali. Berarti mengamalkan amal-amal wajib sampai amal-amal sunat, ya. Itulah mengapa kita berkepentingan menghidupkan sunnah yang belum hidup di kita, ya. Contoh khusus santri tah diberi peluang buat mengamalkan sunnah taraweh sajus, ya. Sunnah itu ini penting untuk diamalkan, mujahadah agar kita menjadi wali Allah. Selamanya kita membenci sunnah, kan cek Nabi, man raghiba an sunnati falaisa minni. Ya kalau orang tua udah nggak kuat dimaklumi, ya budak mora aku teu kuat naon, aing mabar kuat tapi jam 3 tapi jam 4 hari taraweh sajus teu kuat, ya. Jadi ketika disediakan harusnya bersemangat. Kalau orientasinya ingin menjadi wali Allah, ini ada peluang. Ini sunnah. Kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah kalau sunnah-sunnahnya masih banyak yang diabaikan. Di antaranya kata Imam Syafi'i, sunnah Jumatan itu dari pagi sudah datang. Kan dina hadisna siapa yang datang pada jam pertama seperti kurban unta, jam kedua sa'ah, kan lain sab lain sa'ah teh waktu, jam kedua seperti kurban sapi, jam ketiga itu Imam Syafi'i ngitungnya dari pagi. Jadi jam pertama jam 7, jam kedua jam 8. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan 3 imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik memahami saat di sana paheula-heula, ya. Da urang mah paheula-heula henteu, ya. Pa awal-awal henteu, padahal itu jelas sunnah, ya. Pa akhir-akhir we. Harusnya Jumatan itu buat santri RG berlomba-lomba, ini bagian dari sunnah. Sunnah-sunnah ini selama kita abaikan, gak mungkin kita bisa menjadi kekasih Allah, gak mungkin kita bisa menjadi dekat dengan Allah. Termasuk sunnah menghafal Quran, ya, khususnya juga buat bapak-bapak, meski mungkin udah putus asa pi moal apaleun nya Quran mah apalkeun we. Bapak moal apaleun 30 juz keun da Allah mah moal ningali hasilna, ningalina usahana. Dengan menghafal Quran memperbanyak zikir kita dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk semakin mendekatkan kita dengan Allah. Kita butuh itu, ya. Dengan saumnya, papai ta saum sunat, ya. Nu mampu, nu teu mampu mah ulah bisi geuring. Sodako sunat juga papai. Jangan sampai ada peluang-peluang sodako yang tidak pernah kita isi. Apapun peluangnya isi. Aya nu menta nya kegiatan naon isinya. Najan kadang mungkin mentana teh kurang adabnya budak santri mah. Urang geus sareng gedor sugan teh nu dek mere duit nu nagih duit. Ya itu bagian dari amal-amal sunat. Kita semangat untuk mengamalkannya. Faidha ahbabtu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Maksudnya bukan berarti Allah menyatu dalam dirinya. Para ulama sepakat. Kenapa? Karena di berikutnya kata Nabi, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Nah itu maksudnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Wala in ista'adzani lau'idzannahu, kalau ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku memberinya perlindungan. Ya ini kan
Sering juga mungkin banyak ke asatidah yang lain, Ustadz mohon doanya, ke saya juga banyak yang begitu, Ustadz mohon doanya, kuah nama didoakan wae unggal sholat unggal sujud ngantuing nepi teu ka didinya. Masalahnya mana mengadoakeun dina sholat kan. Saya selalu pakai domirna ya. Di sholat tarawih semua sujudnya saya gunakan untuk berdoa, mata kadang rada lila ya. Bukan tasbih saja, dan semuanya pakai domirna, semua nu berjamaah jangan mah beunang doana gitu. Mata sing resep berjamaah. Jadi dapat doa saya. Kemudian masalahnya ieu doa ti anana nepi teu ka ente gitu. Kuncinya apa? Kuncinya yaitu kitanya sudah menjadi kekasih Allah belum. Jadi maksud telinga yang Allah mendengar, yang dia mendengar dengannya itu ada berapa makna. Satu, Allah itu ada dekat dia, ada di pendengarannya, ada di penglihatannya. Yang kedua, telinga dan mata itu kan pembantu kita. Kita terbantu dengan telinga, dengan mata. Artinya Allah hadir untuk membantu kita. Ya. Atau yang ketiga itu ada mudhof yang dibuang, hafiz. Allah yang akan menjadi penjaga telinga kita. Allah akan menjadi penjaga mata kita. Orang sudah jadi wali Allah, moal ngadenge sadenge-dengena, moal ningali satatempuanana, ya. Moal nyabak sacabak-cabak, moal ngalengkah salengkah-lengkah, moal. Semuanya terjaga karena Allah sudah menjaga dia. Nah, yang paling pokok ini kaitannya. Doa apapun yang kita panjatkan, kalau kita sudah jadi wali Allah pasti diijabah. Kalau ada keinginan yang belum terijabah, sok kataikeun kualitas amanah. Berarti masih kurang mujahadah kita. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Dan tidak pernah aku ragu terhadap sesuatu yang aku sendiri pelakunya, seperti keraguanku kepada seorang mukmin. Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Ia tidak ingin mati, sementara aku pun tidak ingin menyakitinya. Jadi kan seorang mukmin kalau sakit pasti berdoa sembuh. Bahkan menjelang ajalnya pun kan mungkin ada yang berdoa sembuh. Nah, di sana gambaran Allah pun sampai bingung. Tapi bingung ini bukan berarti lemah ya, tapi menggambarkan keistimewaan mukmin itu sangat diperhatikan oleh Allah. Dan tentu saja Allah tidak ragu kalau memang sudah ada ajalnya, ya Allah segera akhiri ajalnya, tidak mungkin ragu. Cuma ini gambaran betapa Allah sangat menghargai doa seorang walinya. Yang walinya itu kriterianya sudah taqarrub kepada Allah dengan semua amal wajib dan semua amal-amal sunat. Ini yang menuntut mujahadah dari kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.